Ya, silakan moderator dipimpin masing-masing kelompok ya untuk presentasi. Sekaligus saja presentasi 2 kelompok, nanti di akhir baru kita tanya jawab diskusi, terus penutupnya nanti dari saya kalau perlu masukan atau perlu tambahannya. Silakan ya. Baik Bapak, izin masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Agus, selaku dosen pengajar kita hari ini dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu pada diskusi kali ini. Perkenalkan, nama saya Ita Silvia, selaku moderator dari kelas B, kelompok 5, dengan tema program pemerintah dalam mengatasi HIV atau AIDS. Untuk kelompok 5 dipersilahkan untuk menampilkan PPT-nya. Kelompok 5 2B dipersilahkan. Nah, di sini itu judulnya Program Penanggulangan Pemerintah dalam Mencegah HIV. Next. Anggota kelompoknya terdiri dari Ita, Marsyanda Kaila, Nadia Rimafikaya, dan ada anggota kelompok 5, dipersilahkan untuk diskusinya. Baik, bahan kajian yang kami presentasikan untuk pagi hari ini ada yang pertama ada definisi program, yang kedua ada regulasi, yang ketiga ada arah kebijakan program, yang keempat ada strategi. Next. Yang kelima ada peran pemangku kepentingan, yang keenam ada isu pelaksanaan kebijakan program, yang ketujuh ada faktor-faktor yang mempengaruhi, dan terakhir ada upaya dukungan atau terhadap program. Pertama ada definisi program. Definisi program penanggulangan pemerintah dalam mencegah HIV atau AIDS. Dinas Kesehatan merupakan instansi yang bertanggung jawab sebagai lembaga teknis dalam melaksanakan program penanggulangan HIV dan AIDS. Tujuan program pencegahan adalah agar setiap orang dapat melindungi dirinya tidak tertular HIV dan tidak menularkannya kepada orang lain. Next. Kemudian ada program PPIA, yaitu pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak. Salah satu cara penularan HIV adalah dari ibu HIV positif ke bayinya, di mana penularan ini dapat berlangsung mulai dari kehamilan, persalinan, maupun menyusui. Faktor penyebab penularan yang terpenting adalah jumlah virus dalam darah, sehingga perlu mendeteksi ibu hamil HIV positif dan memberikan pengobatan ARV seawal mungkin sehingga kemungkinan bayi tertular HIV menurun. Pelaksanaan PPIA pada pelayanan kesehatan ibu dan anak dapat menurunkan angka kematian pada ibu HIV. Upaya PPIA dilaksanakan melalui kegiatan pencegahan dan penanganan HIV secara komprehensif dan berkesinambungan dalam 4 komponen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada prong 1, pencegahan penularan HIV pada perempuan usia reproduksi. Kedua ada prong 2, pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan pada perempuan dengan HIV. Yang ketiga ada prong 3, pencegahan penularan HIV dan sifilis dari ibu hamil kepada janin atau bayi yang dikandungannya. Yang terakhir ada prong 4, dukungan psikologis, sosial, dan perawatan kepada ibu dengan HIV beserta anak dan keluarganya. Next. Lalu selanjutnya ada regulasi. Permenkes nomor 2001 tahun 2013 penanggulangan HIV atau AIDS. Pasal 2 ruang lingkup pengaturan dalam peraturan menteri ini meliputi penanggulangan HIV dan AIDS secara komprehensif dan berkesinambungan yang terdiri atas promosi kesehatan, pencegahan, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Kemudian di bab 4 tentang kegiatan penanggulangan bagian keempat pasal 16, pencegahan penularan HIV dari ibu ke anaknya dilaksanakan melalui 4 kegiatan yang meliputi
Satu, pencegahan penularan HIV pada perempuan usia reproduktif. Kedua, pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan pada perempuan dengan HIV. Ketiga, pencegahan penularan HIV dari ibu hamil dengan HIV ke bayi yang dikandungannya. Dan terakhir, pemberian dukungan psikologis, sosial, dan perawatan kepada ibu dengan HIV beserta anak dan keluarganya. Selanjutnya ada arah kebijakan program. Lanjut. Arah kebijakan program. Kebijakan program PPIA sebagai berikut. 1. PPIA merupakan bagian dari program nasional pengendalian HIV, AIDS, dan IMS, dan upaya kesehatan ibu dan anak. 2. Pelaksanaan kegiatan PPIA diintegrasikan kepada layanan KIA atau keluarga berencana atau KB dan konseling remaja di setiap jenjang pelayanan kesehatan dengan ekspansi secara bertahap dan melibatkan peran non-pemerintah, LSM, dan komunitas. 3. Setiap perempuan yang datang ke layanan KIA atau KIA sampai KB dan remaja yang mendapat layanan kesehatan diberi informasi tentang PPIA. 4. Di daerah epidemi HIV meluas dan terkonsentrasi, tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan tes HIV dan sifilis kepada semua ibu hamil sebagai bagian dari pemeriksaan laboratorium rutin pada waktu pemeriksaan antenatal sampai menjelang persalinan. Lanjut. Strategi. Lanjut. Strategi program PPIA sebagai berikut. 1. PPIA dilaksanakan di seluruh Indonesia dengan ekspansi bertahap. 2. Semua fasilitas pelayanan kesehatan dapat memberikan pelayanan PPIA sesuai dengan pendekatan ekspansi bertahap. 3. Perlu adanya jejaring pelayanan PPIA sebagai bagian dari layanan komprehensif berkesinambungan atau LKB yang melibatkan peran swasta, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, maupun komunitas secara keseluruhan. 4. Daerah menetapkan wilayah yang memerlukan pelimpahan wewenangan tugas. Berikutnya ada peran pemangku kepentingan. Lintas programnya, yang pertama ada pengelola program P2M atau program pemberantasan penyakit penular. Perannya salah satunya di pusat itu melakukan pemetaan situasi epidemi HIV provinsi. Lalu di provinsi salah satunya itu melakukan pemetaan situasi epidemi HIV kabupaten atau kota. Dan untuk yang kabupaten atau kota, contoh salah satunya itu membentuk dan membina jejaring kerjasama dengan LSM atau lembaga swadaya masyarakat dan KDS, kelompok dukungan sebaya terkait PPIA. Yang kedua ada pengelola program KIA. Untuk di pusat, salah satunya menyusun dan sosialisasi NSPK terkait dengan PPIA. Lalu untuk provinsinya, salah satunya pelatihan PPIA di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota bagi kepala puskesmas dan bidang. Lalu untuk kabupaten atau kota, salah satunya itu pemetaan sasaran program PPIA. Yang ketiga ada pengelola program Promkes. Salah satunya di pusat itu mengembangkan metode dan teknologi promosi kesehatan terkait PPIA. Lalu untuk di provinsi salah satunya mengembangkan metode dan teknologi promosi kesehatan terkait PPIA sesuai dengan spesifitas lokal. Lalu untuk di kabupaten atau kota mengembangkan metode dan teknologi promosi kesehatan terkait PPIA sesuai dengan spesifitas lokal. Yang keempat ada program pengelolaan Yankes. Untuk di pusat salah satunya itu menyiapkan Center of Excellence Layanan HIV atau program pendukung. Yang untuk di provinsinya salah satunya memetakan rumah sakit yang mampu memberikan layanan ODH. Lalu yang untuk di kabupaten atau desanya memetakan rumah sakit yang mampu memberikan layanan ODH juga. Untuk yang kelima ada BKKBN, di pusatnya salah satunya menyediakan mendistribusikan alokon ke provinsi. Lalu untuk provinsinya menyediakan dan mendistribusikan alokon ke kabupaten atau kota. Untuk kabupatennya
menyediakan dan mendistribusikan alokon ke Fasiankes. Yang keenam, pengelola sumber daya kesehatan. Salah satu contohnya di pusat itu melakukan sertifikasi pelatihan PPIA. Untuk di pusat, yang tadi pusat, yang lalu yang provinsinya melakukan sertifikasi pelatihan PIA, dan yang di kabupatennya melakukan pelatihan PPIA. Selanjutnya ada isu pelaksanaan kebijakan program. Isu pelaksanaan kebijakan program penanggulangan pemerintah dalam mencegah HIV atau AIDS. Saat ini, program yang telah diimplementasikan untuk mencegah penularan HIV dari ibu ke anak adalah Program Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak atau PPIA atau Prevention of Mother to Child HIV Transmission atau PMTCT. Namun upaya pencegahan penularan HIV dari ibu ke bayi di Indonesia masih kurang. Hal ini dapat dilihat pada penelitian yang dilakukan oleh Nuzliati 2016 yang mengatakan bahwa terdapat 55% atau 22 orang ibu di wilayah Puskesmas Siko Ternate yang cukup melakukan upaya pencegahan penularan HIV dari ibu ke bayi. Sedangkan di Sulawesi Selatan, yaitu Kota Makassar, pada penelitian Ashma Uryanah 2014 dapat diperoleh hasil bahwa sebanyak 10,2% ibu di wilayah Puskesmas Jumpadang, baru Kota Makassar, yang cukup melakukan upaya pencegahan penularan HIV ibu ke bayi, dan yang kurang yaitu 97,2%. Jadi berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan dalam pencegahan penularan HIV dari ibu ke bayi masih kurang. Faktor yang mempengaruhi HIV ke bayi. Next. Nah, faktor-faktornya itu ada 3 faktor. Faktor ibu, atau anak, faktor obstetrik. Nah, faktor bayi itu faktor ibu itu terdiri dari jumlah virus. Maksudnya itu dalam darah ibu saat menjelang atau saat persalinan dan jumlah virus dalam air susu ibu ketika ibu menyusui bayi sangat penularan HIV dari ibu ke anak. Risiko HIV menjadi sangat HIV rendah. Terus kurang dari 1000 per mili, dan sebaliknya jika kadar HIV di atas 100.000 kopi per mili. Terus ada sel CD4, jadi ibu dengan jumlah sel CD4 rendah lebih terus jumlah sel CD4-nya itu terus status gizi selama hamil. Nah, berat badan kekurangan vitamin mineral itu ibu untuk menderita penyakit infeksi yang dapat meningkatkan jumlah virus dan risiko penularan HIV ke bayi. Selanjutnya ada penyakit infeksi selama hamil. Nah, penyakit infeksi itu seperti penyakit sifilis ya, infeksi menular seksual, terus infeksi saluran reproduksinya seperti malaria. Terus gangguan payudara. Nah, gangguan payudara itu seperti mastitis, luka di puting payudara dapat meningkatkan risiko melalui ASI. Terus ada faktor bayi itu dari usia kehamilan dan berat badan bayi. Bayi yang lahirnya prematur terus lebih rentan tertular HIV karena sistem organ dan sistem kekebalan tubuh belum berkembang dengan baik kayak gitu. Terus ada pemberian ASI. Nah, semakin lama ibu menyusui, HIV itu
ke bayi akan semakin besar. Terus luka di mulut bayi. Bayi dengan luka lebih beresiko tertular HIV ketika diberi ASI. Next. Ada faktor obstetrik. Nah, darah dan lendir ibu di jalan lahir. Faktor obstetrik itu dapat meningkatkan risiko penularan HIV dari ibu ke anak selama persalinan. Nah, jadi ada jenis yang pertama itu jenis persalinan, risiko penularan persalinan itu lebih besar daripada persalinan melalui bedah sesar. Jadi perpagina itu lebih resikonya itu lebih besar kayak gitu daripada bedah sesar kayak gitu. Terus lama persalinan, semakin lama proses persalinan berlangsung, resiko penularan HIV dari ibu ke anak semakin tinggi. Terus ketuban pecah lebih dari 4 jam sebelum persalinan meningkat resiko penularan hingga 2 kali lipat dibandingkan jika ketuban pecah kurang dari 4 jam. Terus tindakan episitonomi, nah ekstraksi vakum dan forceps meningkatkan risiko penularan HIV karena berpotensi melalui ibu atau bayi. Next. Sekarang upaya dukungan terhadap program. Next. Upaya pencegahan yang efektif itu termasuk penggunaan kondom 100% pada setiap hubungan seks beresiko semata-mata hanya untuk memutuskan rantai penularan HIV. Terus upaya pengendalian HIV dan AIDS merupakan upaya-upaya terpadu dari peningkatan perilaku hidup sehat, pencegahan penyakit, pengobatan, dan perawatan berdasarkan data dan fakta ilmiah serta dukungan terhadap ODHA. Terus upaya pengendalian HIV dan AIDS diselenggarakan oleh masyarakat, pemerintah, dan LSM berdasarkan prinsip kementerian masyarakat dan LSM menjadi pelaku utama, sedangkan pemerintah itu berkewajiban mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang mendukung terselenggara upaya pengendalian HIV dan AIDS. Selanjutnya ada upaya pengendalian HIV dan AIDS itu diutamakan pada kelompok masyarakat berperilaku risiko tinggi, tetapi harus pula memperhatikan kelompok masyarakat dan rentan termasuk yang berkaitan dengan pekerjaannya dan kelompok marginal terhadap penularan HIV dan AIDS. Next. Oke, terima kasih. Mungkin itu presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Selanjutnya saya akan membuka pertanyaan untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Untuk raise hand terlebih dahulu ya teman-teman. Ya, lanjut berikutnya. Mungkin untuk yang mempunyai pertanyaan di akhir presentasi kelompok RK nanti jadi disatuin yang ingin bertanya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator RKI. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Selamat pagi Pak Agus Sukoco selaku dosen kita pada hari ini. Untuk hari ini saya Kansa Fitri Mutia selaku moderator untuk kelompok RKI. Hari ini kelompok RKI akan membahas mengenai program pemerintah dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung yaitu HIV atau AIDS. Bisa dilanjut. Untuk anggota kelompoknya ini sendiri, yang pertama ada Maula Karima Prihastuti, yang kedua ada Mediana Afriliani, yang ketiga ada Muhammad Zaki Akbar,
Dan yang keempat ada Moya Barida Salim. Kepada rekan-rekan sekalian, mohon untuk disimak dan jika ada pertanyaan atau ada tambahan dari rekan-rekan sekalian bisa diajukan di akhir setelah pemaparan materi. Terima kasih. Ya, izin masuk. Untuk yang pertama itu ada definisi program. Saya akan menjelaskan secara umum terlebih dahulu. Jadi itu HIV atau Human Immunodeficiency Virus itu adalah virus yang bisa mengurangi kemampuan tubuh kita dalam pertahanan diri dari virus lain, yang mana itu disebutkan acquired immunodeficiency syndrome. Untuk masyarakat yang terkena HIV itu bisa disebut dengan ODH atau orang dengan HIV/AIDS. Untuk ruang lingkup pengaturan penanggulangan HIV dan AIDS secara komprehensif dan berkesinambungan itu terdiri dari promosi kesehatan, pencegahan, diagnosis, dan pengobatan dan rehabilitasi. Yang mana tujuannya itu untuk menurunkan hingga meniadakan infeksi HIV baru, menurunkan hingga meniadakan kematian yang disebabkan oleh keadaan yang berkaitan dengan AIDS. Yang ketiga itu ada meniadakan diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS. Selanjutnya itu ada meningkatkan kualitas hidup ODHA. Dan terakhir itu ada mengurangi dampak sosial ekonomi dari penyakit HIV dan AIDS pada individu, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya ada regulasi program. Next. Menurut Collins Dictionary, regulasi adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas lain untuk mengontrol cara sesuatu yang dilakukan atau cara orang berperilaku. Regulasi yang mengatur pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung seperti HIV atau AIDS adalah sebagai berikut. Di sini ada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang penanggulangan penyakit menular yang terdapat pada pasal 10. Penanggulangan penyakit menular dilakukan melalui upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan. Yang kedua, upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk memutus mata rantai penularan, perlindungan spesifik, pengendalian faktor risiko, perbaikan gizi masyarakat, dan upaya lain sesuai dengan ancaman penyakit menular. Dan yang ketiga, upaya pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan faktor risiko penyakit dan atau gangguan kesehatan. Next. Ya, selanjutnya itu ada arah dan kebijakan program. Jadi sebagian besar kasus HIV dan AIDS itu terjadi pada kelompok perilaku risiko tinggi yang merupakan itu namanya kelompok marginal. Maka program-program pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS itu memerlukan pertimbangan keagamaan, adat istiadat, dan norma-norma masyarakat yang berlaku di samping pertimbangan kesehatan. Maka itu dalam penanggulangannya harus menerapkan prinsip yang tertulis pada Permenkes Republik Indonesia nomor 21 tahun 2013 tentang penanggulangan HIV dan AIDS pasal 4. Yaitu isinya itu memperhatikan nilai-nilai agama, budaya, dan norma kemasyarakatan, menghormati harkat dan martabat manusia, serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Selanjutnya itu ada kegiatan diarahkan untuk mempertahankan dan memperkokoh ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Selanjutnya kegiatan terintegrasi dengan program pembangunan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Selanjutnya itu ada kegiatan dilakukan secara sistematis dan terpadu, mulai dari peningkatan perilaku hidup sehat, pencegahan penyakit, pengobatan, perawatan, dan dukungan bagi yang terinfeksi HIV, serta orang-orang yang terdampak dari penyakit HIV ini. Selanjutnya itu kegiatan dilakukan oleh
masyarakat, dan pemerintah berdasarkan kemitraan, melibatkan peran aktif populasi kunci dan orang dengan HIV/AIDS serta orang-orang yang terdampak HIV dan AIDS. Yang terakhir itu ada memberikan dukungan kepada ODHA dan orang-orang yang terdampak HIV dan AIDS agar dapat mempertahankan kehidupan sosial ekonomi yang layak dan produktif. Untuk kebijakan umum pengendalian HIV dan AIDS di sektor kesehatan itu ada upaya pencegahan yang efektif, termasuk penggunaan kondom 100% pada setiap hubungan seks berisiko, yang mana bertujuan untuk memutuskan rantai penularan HIV. Selanjutnya itu upaya pengendalian HIV dan AIDS merupakan upaya yang terpadu dari peningkatan perilaku hidup sehat, pencegahan penyakit, pengobatan dan perawatan berdasarkan data dan fakta ilmiah, serta dukungan terhadap orang dengan HIV/AIDS. Selanjutnya itu ada upaya pengendalian HIV dan AIDS itu diselenggarakan oleh masyarakat, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat berdasarkan prinsip kemitraan. Masyarakat dan LSM menjadi pelaku utama, sedangkan pemerintah itu berkewajiban mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang mendukung untuk terselenggaranya upaya pengendalian HIV/AIDS. Untuk upaya pengendalian HIV/AIDS ini diutamakan untuk pada kelompok masyarakat berperilaku yang berkaitan dengan pekerjaannya dan kelompok marginal terhadap penularan HIV dan AIDS. Selanjutnya ini ada kebijakan operasional dalam pengendalian HIV/AIDS di sektor kesehatan. Pertama itu pemerintah pusat bertugas untuk melakukan regulasi dan standarisasi secara nasional kegiatan program AIDS dan pelayanan bagi orang dengan HIV/AIDS. Selanjutnya itu ada penyelenggaraan dan pelaksanaan program ini dilakukan sesuai asas desentralisasi dengan kabupaten atau kota sebagai titik berat manajemen program. Untuk pengembangan layanan bagi orang dengan HIV/AIDS ini dilakukan untuk melalui pengkajian menyeluruh dari berbagai aspek yang meliputi situasi epidemi daerah, beban masalah dan kemampuan, komitmen strategi dan perencanaan, kesinambungan fasilitas sumber daya manusia, dan pembiayaan. Selanjutnya ada setiap pemeriksaan untuk mendiagnosa HIV dan AIDS harus didahului dengan penjelasan yang benar dan mendapat persetujuan dari yang bersangkutan atau informed consent. Terus konseling yang memadai harus diberikan sebelum dan sesudah pemeriksaan, dan hasil pemeriksaannya itu diberitahukan kepada yang bersangkutan, tetapi wajib dirahasiakan ke pihak yang lain. Yang terakhir itu setiap pemberi pelayanan berkewajiban memberikan layanan tanpa diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi penanggulangan HIV/AIDS. Next. Oke. Yang pertama, jadi peraturan itu dimuat di pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 21 tahun 2017 tentang penanggulangan HIV dan AIDS. Nah, isinya adalah yang pertama yaitu meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan HIV dan AIDS melalui kerjasama nasional, regional, dan global dalam aspek legal, organisasi, pembiayaan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan sumber daya manusia. Lalu yang kedua yaitu memprioritaskan komitmen nasional dan internasional. Yang ketiga, meningkatkan advokasi, sosialisasi, dan mengembangkan kapasitas. Selanjutnya, meningkatkan upaya penanggulangan yang merata, terjangkau, bermutu, dan berkeadilan, serta berbasis bukti dengan mengutamakan pada upaya preventif dan promotif. Lalu meningkatkan jangkauan pelayanan pada kelompok masyarakat berisiko tinggi hingga di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Selanjutnya, meningkatkan pembiayaan penanggulangan HIV dan AIDS. Lalu, meningkatkan pengembangan dan
dan pemberdayaan SDM yang merata dan bermutu dalam penanggulangan HIV dan AIDS. Lalu meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pengobatan, pemeriksaan penunjang HIV/AIDS, serta menjamin keamanan, kemanfaatan, dan mutu sediaan obat dan bahan atau alat yang diperlukan. Yang terakhir, meningkatkan manajemen yang akuntabel, transparan, berdaya guna, dan berhasil guna. Next. Ya, selanjutnya adalah peran pemangku kepentingan. Next, di sini terbagi jadi 3 ya. Peran puskesmas, peran rumah sakit, dan peran dinas kesehatan. Yang pertama peran puskesmas, pemeriksaan atau screening secara rutin. Jadi orang-orang tersebut, orang-orang ODHA ini melakukan screening untuk memastikan apakah mereka sehat ya gitu. Karena HIV ini mempengaruhi imun tubuhnya mereka. Lalu yang kedua adalah pemberian pendidikan kesehatan. Ini semacam sosialisasi tentang pendidikan kesehatan bahwa seks tanpa yang aman kayak gitu caranya kayak gitu. Itu sangat berpengaruh penting pada kehidupan mereka. Yang ketiga adalah pengadaan alat kontrasepsi atau kondom dan obat-obatan dari pemerintah. Nah, untuk obat-obatan sendiri ini bukanlah obat-obatan yang dapat menyembuhkan, tapi bisalah mengurangi dampak dari HIV/AIDS ini. Nah, obatnya apa adalah ARV. Nah, yang menyediakan adalah rumah sakit. Kenapa ARV ini masih termasuk obat yang tidak diperjualbelikan bebas kayak gitu, dan hanya rumah sakitlah yang berhak untuk mendistribusikan obat ARV ini. Yang kedua adalah menyediakan konseling bagi ODHA, sama ya, jatuhnya kayak kita saling sharing kayak gitu, dan juga membuka kayak sesi pertanyaan untuk bagi orang ODHA ini sama orang yang udah pakar dalam ahlinya. Lalu ada yang ketiga adalah penyediaan fasilitas untuk pemeriksaan cek HIV dan AIDS. Nah, sebelum dia dikonfirmasi apakah dia positif HIV/AIDS, lalu si ODHA ini atau si penderita ini dapat memeriksakan dirinya di rumah sakit kayak gitu agar bisa terdeteksi apakah dia positif atau negatif. Yang keempat adalah memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang HIV/AIDS. Ini sama ya bentuknya kayak sosialisasi. Lalu perannya dinas kesehatan adalah sosialisasi dan survei langsung ke tempat-tempat yang berisiko, seperti kayak diskotik dan lain-lain kayak gitu, yang merupakan tempat-tempat yang berisiko tinggi untuk menjadi tempat penularan HIV/AIDS. Yang kedua adalah memberikan edukasi seks kepada masyarakat. Nah, kalau bedanya adalah rumah sakit berarti kan orang-orangnya itu sudah bisa dikategorikan sebagai penderita atau ODHA. Nah, kalau untuk yang dinas kesehatan itu dia bisa ke masyarakat langsung, kayak misalkan ada posyandu nih, kita bisa dinas kesehatan masuk ke situ kayak gitu untuk memberikan edukasi seks. Lalu yang ketiga adalah menyediakan fasilitas tes HIV sukarela yang bisa diakses. Nah, dinas kesehatan bukan cuma di rumah sakit yang bisa tes HIV, tapi juga di puskesmas. Nah, yang menyediakannya fasilitasnya adalah dinas kesehatan. Jadi didistribusikan ke puskesmas-puskesmas. Ya, selanjutnya adalah melakukan pembagian kondom secara gratis. Lalu yang kelima adalah melakukan pendistribusian obat ARV ke rumah sakit. Nah, seperti yang tadi kita sudah tahu ya, obat ARV ini yang bisa dibagikan adalah di rumah sakit aja kayak gitu. Nah, yang terakhir adalah menyediakan fasilitas rehabilitasi bagi pengidap HIV/AIDS. Nah, di salah satu daerah yang saya baca, fasilitas rehabilitasi ini contohnya sebagai ruang isolasi. Ya, boleh next.
Nah, selanjutnya ada peran perawat. Gitu. Next. Nah, yang pertama adalah konselor. Konselor ini sebagai dia yang memberikan konseling kayak gitu. Tujuannya adalah mempelajari keadaan diri klien dan melakukan pemecahan masalah terhadap keterbatasan yang diberikan lingkungan terhadap ODHA. Yang kedua ada edukator. Nah, edukator ini bersifat kayak promotor kesehatan yang mengajarkan ilmu-ilmu kesehatan, terutama kalau di sini kan terkait HIV/AIDS ya, berarti edukasi seks kepada masyarakat, keluarga, dan individu-individu di lingkungan tersebut. Yang ketiga adalah melakukan pendampingan dalam mempertahankan hubungan yang sering dengan melakukan pendampingan dan pertahankan hubungan yang sering dengan pasien sehingga pasien tidak merasa sendiri dan ditelantarkan. Menunjukkan rasa menghargai dan menerima untuk meningkatkan rasa percaya diri klien. Biasanya ODHA ini itu merasa minder di lingkungan. Kenapa? Karena dia biasanya juga masyarakat sih yang menjauhi dirinya kayak gitu. Padahal HIV/AIDS ini ditularkan dalam cara-cara tertentu saja kayak gitu. Jadi ODHA atau penderita ini merasa kayak mereka dikucilkan kayak gitu. Lalu yang keempat adalah melakukan tindakan kolaborasi dengan melakukan rujukan untuk VCT atau Voluntarily Counseling and Testing. Pada konseling dan dibahas juga mengenai resiko penularan HIV, cara tes, interpretasi tes, perjalanan penyakit HIV, dan dukungan yang dapat diperoleh pasien. Ya, boleh next. Ya, selanjutnya adalah isu pelaksanaan program. Next. Nah, di salah satu universitas pendidikan Indonesia sebelumnya sudah melakukan yang namanya pencegahan penularan penyakit HIV/AIDS. Nah, ini dalam beritanya adalah mahasiswa-mahasiswa peserta KKN dari UPI ini melakukan program sosialisasi terhadap pencegahan penyakit HIV/AIDS pada remaja di lingkungan RW 8 Kelurahan Geger Kalong, Kota Bandung. Ya, dalam sosialisasi ini remaja-remaja tersebut sangat-sangat berpartisipasi aktif pada saat sosialisasi tersebut, seperti bisa tanya jawab, tektokan secara langsung kayak gitu. Ya, boleh next. Lalu sekarang saya akan menjelaskan tentang faktor yang memengaruhi penanggulangan HIV/AIDS. Lanjut. Yang pertama itu ada stigma masyarakat. Ya, jadi kan untuk penyakit HIV/AIDS ini tuh masih banyak stigma masyarakat yang menyebutkan kalau misalnya penderita HIV/AIDS ini orang-orang yang nakal dan berperilaku negatif, seperti pergaulan bebas dan pemakaian narkoba. Jadi stigma ini dapat membuat ODHA diperlakukan secara berbeda dan mendapat diskriminasi dari lingkungan sekitar. Nah, diskriminasi inilah yang membuat ODHA tidak mau mengakui dan takut untuk berobat ke petugas medis. Yang kedua, kesadaran ODHA. Jadi kurangnya kesadaran dan kemauan pasien untuk minum obat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi program. Hal ini dapat disebabkan oleh ketakutan ODHA dalam melakukan pemeriksaan dan pengobatan dan kurangnya dukungan psikologis dari lingkungan sekitarnya. Rendahnya kesadaran ODHA juga disebabkan oleh rendahnya tingkat pengetahuan pasien. Oke, selanjutnya ada upaya dan dukungan program. Next.
Upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan dalam program pemerintah terhadap penanggulangan penyakit menular dilakukan melalui kegiatan berikut. Yang pertama ada melakukan promosi kesehatan kepada masyarakat sekitar. Yang kedua, surveillance kesehatan. Yang ketiga, pengendalian faktor risiko atau menjauhi faktor yang memicu risiko. Dan yang terakhir ada pemberian kekebalan tubuh atau imunisasi dan pemberian obat pencegahan secara massal. Next. Oke, sekian presentasi dari kelompok 5 kelas RKI. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada kelompok yang telah memaparkan materinya. Bagi rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya ataupun ingin menambahkan, bisa menggunakan fitur raise hand lalu on mikrofon. Terima kasih. Ya, silakan bagi adik-adik yang mau bertanya, langsung ke moderator. Ya, baik. Untuk Salwa, boleh di on mikrofon. Ya, sekali lagi untuk Salwa, boleh dinyalakan mikrofonnya. Ya, izin masuk moderator. Apakah suara saya sudah terdengar? Masih kecil Salwa suaranya, mungkin bisa agak lebih besar lagi. Ya, masuk moderator. Apakah suara saya sudah jelas terdengar? Ya, sudah lumayan Salwa. Ya, saya Salwa izin bertanya untuk kelompok. Di PPT itu kan banyak yang menyinggung mengenai diskriminasi terhadap penderita HIV. Lalu apakah dan sebagian dari masyarakat kita ini melihat penderita HIV ini dengan sudut pandang yang negatif, bahwa penderita HIV ini adalah orang-orang yang nakal dan berhubungan dengan seks bebas dan sebagainya seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok. Lalu mengubah stigma negatif masyarakat awam terhadap penderita HIV ini apakah merupakan salah satu fokus dari penanggulangan HIV, dan sebagai mahasiswa ataupun sebagai perawat, apa yang harus disampaikan kepada masyarakat awam supaya stigma negatif tersebut perlahan hilang gitu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Salwa atas pertanyaannya. Mungkin untuk selanjutnya, kelompok bisa untuk menjawab pertanyaan dari Salwa. Ya, baik. Mungkin, ada Mediana Filiani. Silakan untuk menyalakan mikrofonnya. Baik, izin masuk ya moderator. Makasih atas kesempatannya. Aku mau jawab pertanyaan dari Salwa. Jadi jawabannya itu adalah iya, salah satu fokus dalam program penanggulangan guna mencegah dan mengurangi penularan penyakit HIV itu adalah untuk mengedukasi masyarakat supaya masyarakat itu dapat mengubah stigma negatif tentang penderita HIV/AIDS ini. Nah, lalu peran perawat pada ini adalah kita menjadi edukator, yaitu melakukan promosi kesehatan
untuk mengajarkan ilmu kepada individu, keluarga, dan masyarakat terkait penyakit HIV/AIDS. Begitu, Salwa. Apakah jawabannya cukup? Ya, baik. Bagaimana, Salwa? Apakah sudah cukup terjawab? Ya, baik. Terima kasih untuk Mediana dan Salwa. Mungkin untuk selanjutnya dikembalikan lagi kepada moderator kelas 2B. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya kepada teman yang ingin bertanya kepada kelas 2B dipersilahkan. Oke, dipersilahkan kepada Atika Sarmanda. Baik, terima kasih moderator. Apa suara saya terdengar? Terdengar. Ya, baik. Saya Tika Sarmanda Aulia dari kelas B ingin bertanya kepada kelompok. Tadi kan di PPT dijelaskan ya salah satu upaya pengendalian HIV diselenggarakan oleh masyarakat, pemerintah, dan LSM berdasarkan prinsip kemitraan. Bisa tolong dijelaskan nggak ya prinsip kemitraan dalam hal ini itu bagaimana? Terima kasih. Baik, Atika, pertanyaannya ditambah selanjutnya kepada Sabrina Novialda Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Saya Sabrina Novialda, perwakilan dari kelompok 8. Izin bertanya kepada kelompok, di PPT kan tadi pada isu pelaksanaan program dikatakan bahwa upaya pencegahan HIV dari ibu ke bayi di Indonesia masih kurang. Menurut kelompok, apa sih yang menyebabkan hal itu dapat terjadi? Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Sabrina atas pertanyaannya. Jadi untuk kelompok 5 ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama itu dari Atika Sarmanda. Dijelaskan katanya prinsip kemitraan itu bagaimana. Kemudian pertanyaan dari Sabrina Nova itu dikatakan bahwa pencegahan HIV dari ibu ke bayi di Indonesia masih kurang. Nah, itu apa yang menyebabkan itu terjadi? Pada kelompok 5 untuk menjawab pertanyaannya. Sebentar, moderator izin masuk. Tadi ada yang raise hand lagi. Oh iya, dipersilahkan. Amanda Maulika ya? Ya baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya akan Hamzah untuk dari perwakilan dari kelompok 7 izin bertanya ya. Tadi di PPT terdapat upaya PPIA dilaksanakan melalui kegiatan dalam 4 komponen. Bisa tolong disebutkan nggak kegiatan apa saja yang terdapat di dalam komponen tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Izin moderator. Ya, silakan. Saya Nida Dalila dari perwakilan kelompok 5 ingin menjawab pertanyaan dari Atika Sarmanda. Pertanyaannya itu, di PPT dijelaskan salah satu upaya pengendalian HIV diselenggarakan oleh masyarakat, pemerintah, dan LSM berdasarkan prinsip kemitraan. Pertanyaannya bisa tolong dijelaskan tidak prinsip kemitraan dalam hal ini bagaimana? Apakah seperti itu, Atika? Ya, seperti itu. Izin menjawab ya. Prinsip kemitraan itu kan suatu prinsip dalam kerjasama di antara dua pihak atau lebih dalam mengelola sesuatu demi mencapai keuntungan bersama, seperti halnya pada program ini. Kemudian prinsip kemitraan itu kurang lebih ada 3.
yaitu pertama ada kesetaraan atau keseimbangan. Artinya harus ada pendekatan dan hubungan yang saling menghormati satu sama lain. Menghargai dan percaya dengan mengedepankan kesetaraan yang meliputi adanya penghargaan, kewajiban, dan ikatan emosional, saling membutuhkan dan melengkapi antara masyarakat, pemerintah, dan LSM tersebut. Lalu yang kedua ada transparansi. Artinya untuk melakukan program ini tidak boleh ada rasa curiga antara masyarakat, pemerintah, dan juga LSM. Dan yang terakhir itu harus saling menguntungkan. Artinya program ini harus membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Seperti itu, Atika, apakah sudah bisa dimengerti? Baik, sudah cukup dimengerti. Terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, izin masuk, moderator. Perkenalkan nama saya Nadia Rimaya Vikaya selaku perwakilan kelompok 5. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sabrina. Pertanyaannya, di PPT pada isu pelaksanaan program dikatakan bahwa upaya pencegahan HIV dari ibu ke bayi di Indonesia ini masih kurang. Menurut kelompok, apa sih yang menyebabkan hal itu terjadi? Benar, apakah seperti itu pertanyaannya Sabrina? Jawab benar. Baik. Jadi menurut kami, menurut kelompok, masih banyak ibu hamil ini yang enggan melakukan tes HIV. Hal ini dikarenakan mereka takut hasilnya positif. Ketakutan akan hasil yang didapat ini nantinya akan membuat dianggap pandangan buruk dari berbagai pihak terhadap ibunya tersebut, khususnya pandangan dari sang suami. Padahal penularan HIV ini juga bisa berasal dari suaminya. Nah, keengganan para petugas di beberapa wilayah juga untuk menawarkan menjelaskan tes HIV atau AIDS kepada ibu-ibu yang sedang mengandung menjadi salah satu penyebab ibu-ibu ini tidak tahu dan tidak mau untuk melakukan tes. Oleh karena itu, kita sebagai perawat, ini petugas kesehatan harus bisa memberikan edukasi dan informasi yang benar mengenai HIV, baik dari cara penularan, pencegahan, dan pengobatannya. Edukasi ini baik diberikan kepada si ibu untuk mengubah persepsi negatifnya terhadap pemeriksaan HIV, lalu pada suaminya agar ia dapat mendukung penuh pelaksanaan program ini, dan kader PKK sebagai penggerak masyarakat. Apakah sudah terjawab pertanyaannya, Sabrina? Baik, moderator, izin masuk. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Kanza. Sebelumnya, saya ingin mengulangi pertanyaannya. Pertanyaannya, di PPT terdapat upaya PPIA dilaksanakan melalui kegiatan dalam 4 komponen. Bisa disebutkan tidak kegiatan apa saja di setiap komponennya. Benar begitu, Kanza? Iya, betul, Kaila. Nah, jawabannya, yang pertama, kegiatan yang dapat dilakukan untuk pencegahan primer antara lain. Yang pertama, KIE tentang HIV, AIDS, dan kesehatan reproduksi, baik secara individu, kelompok, dengan sasaran khusus perempuan, usia, reproduksi, dan pasangannya. Kedua, dukungan psikologis kepada perempuan usia reproduksi yang mempunyai perilaku atau pekerjaan beresiko dan rentan untuk tertular HIV, misalnya penerima donor darah. Yang ketiga, dukungan sosial dan perawatan bila hasil tes positif. Yang kedua, kegiatan yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut. Ini yang prong 2. Yang pertama, meningkatkan akses OTH ke layanan KB yang menyediakan informasi dan sarana pelayanan kontrasepsi yang aman dan efektif. Kedua, memberikan konseling dan pelayanan KB berkualitas tentang perencanaan kehamilan dan pemilihan metode kontrasepsi yang sesuai, kehidupan seksual yang aman, dan penanganan efek samping KB. Yang ketiga, menyediakan alat dan obat kontrasepsi yang sesuai untuk perempuan dengan HIV, dan memberikan dukungan psikologi, sosial, medis, dan keperawatan. Yang prong ketiga, mencegah penularan HIV dan sifilis dari ibu ke bayi. Nah, kegiatannya itu yang pertama,
untuk pencegahan penularan HIV dan sifilis pada ibu hamil yang terinfeksi, ada langkah-langkahnya. Yang pertama, layanan antenatal terpadu termasuk tes HIV dan sifilis. Kedua, menegakkan diagnosis HIV dan sifilis. Yang ketiga, pemberian terapi antiretroviral untuk HIV dan benzatin penisilin untuk sifilis bagi ibu. Yang keempat, konseling persalinan dan KB pasca persalinan. Yang kelima, konseling menyusui dan pemberian makanan bagi bayi dan anak serta KB. Keenam, konseling pemberian profilaksis ARV dan kontrimokazol pada anak. Ketujuh, persalinan yang aman dan pelayanan KB pasca persalinan. Yang kedelapan, memberikan profilaksis ARV pada bayi. Yang kesembilan, memberikan dukungan psikologi, sosial, dan keperawatan bagi ibu selama hamil. Yang keempat, ada prong dukungan psikologi, sosial, medis, dan perawatan. Nah, dukungannya itu dapat berupa dukungan emosional, berupa empati dan kasih sayang. Kedua, dukungan penghargaan berupa sikap dan dukungan positif. Ketiga, dukungan instrumental berupa dukungan ekonomi dan untuk keluarga. Yang terakhir, dukungan informasi berupa semua informasi terkait HIV/AIDS dan seluruh layanan pendukung termasuk informasi tentang kontak petugas kesehatan atau LSM atau kelompok dukungan sebaya. Apakah sudah jelas, Kanza? Ya, baik, sudah jelas. Terima kasih, Kayla. Sama-sama. Baik, terima kasih kepada kelompok dan teman-teman yang sudah bertanya, dan kelompok pun sudah menjawab pertanyaannya. Selanjutnya, karena di room chat ada pertanyaan untuk kelas RKI kepada kelas RKI, saya kembalikan lagi ya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator kelas B. Izin untuk membacakan pertanyaan dari kelas anak RKI, yaitu Risti Diana. Kepada kelompok, izin bertanya, saya Risti Diana dari kelas RKI. Di slide terakhir ada pembahasan tentang surveillance kesehatan. Itu apa dan berikan contohnya. Terima kasih. Kepada kelompok, mungkin jika sudah ada jawabannya, boleh untuk langsung dijawab terlebih dahulu. Ya, baik. Kepada rekan-rekan RKI yang lain, mungkin jika masih ada pertanyaan, boleh di-raise hand. Ya, baik. Silakan, Hertinayu. Ya, baik. Terima kasih, moderator. Apa suara saya terdengar? Sudah terdengar jelas. Ya, baik. Terima kasih, moderator. Sebelumnya saya Hertinayu Indrasari dari kelompok kebijakan kesehatan 2 RKI izin bertanya. Jadi tadi kelompok itu sempat memaparkan salah satu peran pemangku kebijakan, yaitu Dinas Kesehatan. Di salah satu poinnya itu pembagian kondom secara gratis ya, salah satu kegiatannya. Nah, tapi untuk setahu saya sampai sejauh ini belum ada informasi mengenai pembagian kondom secara gratis tersebut. Bahkan kalau semisal kita butuh istilahnya akses kondom itu, kita harus beli ke supermarket atau toko seperti itu. Dan juga dari toko tuh kayak masih ada persyaratan kayak nunjukin KTP lah atau nunjukin ini seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu apakah pemerintah ini ada regulasinya sendiri mengenai akses pembelian kondomnya, dan juga kan banyak di supermarket itu yang kayak misal nunjukin KTP lah, udah umur berapa yang kayak gitu, itu apakah ada peraturannya juga mengenai hal tersebut? Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Hertinayu atas pertanyaannya. Mungkin kepada kelompok bisa untuk menjawab pertanyaan dari Hertinayu dan juga Risti Diana. Kepada rekan-rekan sekalian, mohon untuk ditunggu sebentar ya. Terima kasih.
Ayo, lanjut. Sudah bisa dijawab pertanyaannya? Ya, izin moderator. Ya, dipersilakan. Ya, terima kasih. Izin menjawab. Sebelumnya, nama saya Maula Karima dari kelompok 5. Izin menjawab pertanyaan Ayu ya, untuk yang apakah ada syarat-syarat tertentu dalam pembagian kondom gratis kayak gitu. Karena kan memang kondom itu kan memang dijual belikan tapi tidak bebas ya, kan hanya untuk orang-orang tertentu aja. Nah, pembagian kondom gratis ini dari sebentar. Ya, dari Kemal N. Siregar, dari Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, ini meskipun dalam Pekan Kondom Nasional pada tahun 2013 lalu ya, ini adalah contoh-contoh dari kondom pembagian kondom gratis, yaitu pada tahun 2013 lalu. Kayak gitu. Tetapi aturan-aturan tersebut itu tidak asal dibagikan aja kayak gitu. Ada aturan-aturannya. Yang pertama adalah diberikan kepada orang-orang yang berisiko seperti penderita IMS dan HIV/AIDS. Yang kedua, melihat lagi umurnya, apakah umurnya ini sudah dewasa atau belum. Karena yang mendapat itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Lalu yang ketiga adalah sudah terbukti sebagai orang yang kegiatan seksualnya aktif, ditandai sebagai surat bertanda tangan dari si penderita kayak gitu. Jadi si penderita ini tanda tangan dulu, kayak ada sebuah form kayak gitu sebagai bukti bahwa dia kegiatan seksualnya aktif kayak gitu. Yang keempat adalah harus ada surat izinnya kalau kegiatan bagi-bagi kondom ini diselenggarakan di kampus kayak gitu. Jadi enggak asal diberikan ke orang yang memang tidak butuh dari kondom gratis ini. Karena kondom ini dipakai untuk mencegah penularan IMS dan HIV/AIDS. Kayak gitu. Sekian jawaban dari saya. Mungkin bagaimana Hartinayu boleh boleh ditanggapi kalau ada yang ingin ditanggapi. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Maula. Bagaimana untuk Hartinayu, apakah sudah cukup terjawab? Izin moderator sudah cukup terjawab. Terima kasih kelompok. Ya, baik. Terima kasih kepada kelompok. Ya, baik. Moya Barida Salim, silakan untuk menyalakan mikrofonnya. Ya, terima kasih moderator. Saya Moya, izin menjawab pertanyaan dari Risti. Apakah benar pertanyaannya surveillance kesehatan itu apa dan berikan contohnya? Ya, baik Moya, boleh silakan dijawab. Oke, saya akan menjawab. Menurut Jerman, pada tahun 2001, surveilansi kesehatan masyarakat atau public health surveillance adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus berupaya mengumpulkan data secara sistematik, analisis, dan interpretasi data mengenai suatu peristiwa yang terkait dengan kesehatan untuk digunakan dalam tindakan kesehatan masyarakat dalam upaya mengurangi angka kesakitan dan kematian, serta meningkatkan status kesehatan. Dan untuk contohnya, kelompok udah nyari ya dari tadi, tapi tidak ketemu. Mungkin dari teman-teman yang tahu atau mungkin dari Pak Agus dapat menambahkan. Terima kasih.
Ya baik, terima kasih kepada Moya Barida Salim atas jawabannya. Mungkin karena sudah mencapai maksimal pertanyaan, sebelum ditutup, saya sebagai moderator izin untuk menyimpulkan dari apa yang sudah kelompok sampaikan mengenai HIV/AIDS ini. Jadi, pemerintah pusat bertugas melakukan regulasi dan standarisasi secara nasional kegiatan program AIDS dan layanan bagi ODHA, yaitu setiap pemeriksaan untuk mendiagnosa HIV dan AIDS harus didahului dengan penjelasan yang benar dan mendapat persetujuan dari yang bersangkutan. Nah, dalam pelaksanaan program ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi jalannya program ini, yaitu stigma masyarakat terhadap penderita HIV atau AIDS dan kesadaran ODHA itu sendiri. Terus faktor-faktor ini didukung karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit HIV/AIDS ini. Nah, untuk menurunkan faktor penghambat jalannya program dan menyukseskan program pemerintah ini terhadap penanggulangan penyakit menular, ada nih beberapa upayanya, yaitu antara lain ada promosi kesehatan, surveillance kesehatan, pengendalian faktor resiko atau menjauhi faktor yang memicu resiko, terus ada pemberian kekebalan atau yang biasa kita sebut sebagai imunisasi, sama pemberian obat pencegahan secara massal. Ya baik, mungkin dari saya itu saja. Mohon maaf sebentar. Ya baik, kepada kelompok mungkin ada yang ingin menambahkan penjelasan mengenai apa yang ditanyakan kepada rekan-rekan sekalian, dipersilahkan. Kepada Moya Barida Salim, dipersilahkan untuk menambahkan penjelasan. Ya, izin moderator. Ya. Mohon maaf sebelumnya di pola ini tadi putus-putus, boleh diulang pertanyaannya, Mod? Ya baik, tadi kelompok menyampaikan ada yang mau menambahkan penjelasan dari apa yang ditanyakan Salma kepada Moya Barida Salim, dipersilahkan. Oh baik, mungkin saya bisa menambahkan ya, Mod? Ya, dipersilakan. Ya, terima kasih. Pertanyaan Salwa sebelumnya adalah, ya, saya udah lupa lagi. Ya, pokoknya peran perawat yang berperan dalam memperbaiki stigma negatif di masyarakat adalah peran edukator. Nah, kenapa peran edukator ini bisa memperbaiki stigma masyarakat yang negatif ini terhadap ODHA kayak gitu. Yang pertama adalah perawat ini di saat edukator adalah memberikan pendidikan seksual yang benar, yang sehatnya kayak gimana, cara dia bisa terjangkit HIV-nya kayak gimana, lalu pencegahannya kayak apa, dan bagaimana cara mengatasinya kayak gitu. Jadi mulai dari situ pengetahuan terkait pengetahuan fisiologi dari HIV ini bisa diserap kepada masyarakat secara benar kayak gitu. Dan tidak asal kayak wah ini dia terlalu banyak seks atau dia gonta-ganti pasangan mulu kayak gitu. Even dia betul kayak gitu, tapi kan penularannya bukan hanya pada seks, juga ada jarum suntik dan lain-lain kayak gitu. Jadi stigma negatif ini bisa dipreventif jika masyarakat tahu kalau ilmu-ilmu dari kesehatan terkait HIV/AIDS ini tahu secara betul dan benar kayak gitu. Nah, yang kedua, kenapa bisa peran edukator adalah di saat mengedukasi, perawat juga harus memberikan pengetahuan apa saja yang kepada masyarakat, bagaimana cara bertindak dan berperilaku kepada para ODHA tersebut
kayak gitu. Misal masyarakat tidak boleh mengecilkan, justru harus mendukung agar mereka bisa lebih sehat lagi menjalani dan bisa lebih semangat kayak gitu dalam menjalani rehabilitasi, pengobatan gitu, agar mereka bisa mencegah hal-hal yang paling terburuknya kayak gitu. Karena hal-hal yang paling terburuknya kalau penderita HIV dan AIDS ini mengalami keterpurukan kayak gitu, imun dalam tubuh mereka pun ikut juga terpuruk karena pengaruh psikologi dari lingkungan pun itu sangat berpengaruh kepada si penderita ODHA kayak penderita HIV/AIDS dan ODH kayak gitu. Mungkin itu penjelasan dari Mola. Kalau ada yang bisa ditambahkan silahkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada kelompok atas penjelasan tambahannya. Mungkin karena memang tadi waktunya sudah habis dan pertanyaannya juga sudah cukup. Jadi terima kasih atas penjelasan dari kelompok. Saya kembalikan kepada Bapak Agus Sukoco selaku dosen kita pada hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Diskusinya bagus ya, bagus menurut saya bagus. Ini dari kemarin saya puas dengan adik-adik semua, bagaimana memang eksplor dari kebijakan. Tapi intinya begini bahwa kebijakan itu kan regulasi itu artinya mengatur ya, mengatur bagaimana pemerintah ini bisa mencegah terjadinya kasus baru ya, mencegah terjadinya kasus baru karena penularan terkait dengan virus HIV ya. Nah, jadi kalau kita bicara pengendalian dan penanganan, bahwa langkah pertama yang harus diperhatikan adalah orang-orang yang mempunyai risiko ya, risiko atau berpotensi menularkan atau berpotensi tertular. Itu yang pertama. Risiko tinggi yang terkait dengan HIV itu kan risiko-risiko orang-orang yang memang mempunyai perilaku kurang sehat ya, kurang sehat. Yang pertama kali. Nah, itu menjadi tugas prioritas dari program ini. Contohnya orang-orang yang kelompok-kelompok tertentu yang punya risiko tinggi ya, yang misalkan pekerja seks yang tadi disebut bahwa aktivitas seks tinggi, ya, pekerja seks istilahnya ya tuna susila ya. Nah, itu kemudian kelompok-kelompok yang sebenarnya juga ini kelompok LGBT atau kelompok apa itu ya, itu juga mempunyai potensi yang tinggi. Nah, kedua risiko tinggi berikutnya adalah risiko pasangannya ya, pasangan orang-orang yang berpotensi menularkan itu juga risiko tinggi. Nah, sekarang pertanyaannya kan kenapa tadi pemeriksaannya itu bagi orang-orang yang mau melahirkan atau hamil itu sulit, banyaknya nggak mau diperiksa. Khawatir karena ada konfrontasi dengan pasangan. Memang ya tidak semua orang hamil atau orang yang mau melahirkan diperiksa, karena ya hanya ibu-ibu hamil atau ibu-ibu yang mau melahirkan yang berisiko terjadi penularan karena pasangannya kan gitu kan, atau dia sendiri sebagai pelaku yang berpotensi tertular HIV. Jadi ya tidak
tidak semua harus diperiksa HIV. Tapi tadi sekali lagi ketika di assessment, dikaji bahwa oh si ibu ini berisiko menularkan ke bayinya atau dia sendiri tertular HIV, maka disarankan untuk diperiksa HIV. Yang agak sulit ya, tadi sudah dikemukakan oleh kelompok. Nah, itu yang menjadi sasaran program kelompok-kelompok tertentu yang berisiko. Nah, kemudian sasaran berikutnya adalah orang-orang yang sudah dinyatakan atau divonis mengidap HIV. Itu sasaran kedua, artinya orang-orang yang mengidap HIV itu perlu ditangani ya. Ada dua penanganannya, yaitu secara psikologis, psikososialnya harus didorong, dimotivasi supaya dia tidak minder. Yang kedua, masyarakat sendiri juga tadi sudah disinggung bahwa masyarakat sendiri, lingkungan dia harus diberikan pemahaman bahwa HIV itu memang menularnya dari apa saja. Jadi mengobrol, bersentuhan juga tidak mungkin tertular. Tapi memang karena HIV itu tertular, penyebab utamanya adalah memang perilaku kurang sehat, maka masyarakat ya tidak disalahkan juga punya stigma seperti itu ya. Jadi yang keduanya adalah bagaimana menangani ketika dia muncul gejala-gejala terkait dengan HIV. Biasanya ke rumah sakit dan seterusnya. Nah, memang penyakit ini karena ada penurunan daya imun ya, kekebalannya turun, sehingga orang-orang yang terkena HIV ini disertai dengan penyakit penyerta ya, penyakit penyerta pernapasan semacamnya. Jadi meninggalnya karena penyakit penyerta ya. Untuk itu di penanganan utamanya adalah bagaimana meningkatkan imunnya, daya tahannya itu supaya meningkat. Dengan meningkatnya itu maka umur harapan hidupnya bisa dicapai ya. Nah itu yang ketiganya, karena ini melibatkan banyak komponen. Tadi disebut bahwa ada NGO, non-government organization, itu adalah lembaga-lembaga swadaya masyarakat, kemudian lembaga pemerintahan, lembaga swasta dan sebagainya. Nah ini peran-peran orang di puskesmas, di dinas kesehatan sangat penting, terutama yang memegang program pengendalian dan pencegahan penyakit HIV ya. Nah, bagi perawat sendiri itu karena sudah dibekali pengetahuan tentang HIV, maka dia bisa berperan di mana saja ketika dia ditempatkan. Misalkan di puskesmas lebih banyak ke pencegahan dan promosi. Artinya dia akan memberikan pendidikan kesehatan terhadap orang-orang tadi ya, orang-orang atau kelompok-kelompok yang punya risiko tinggi terkait dengan HIV. Jadi tidak semua orang diberikan pendidikan kesehatan terkait HIV. Jadi prioritaskan bagi kelompok-kelompok tertentu. Nah, kemudian di rumah sakit, ketika dia dinas di rumah sakit, karena orang-orang yang masuk dalam rumah sakit sudah dinyatakan didiagnosis HIV, maka perawat harus tahu bagaimana tuh supaya tidak tertular ketika merawat pasien HIV. Sudah diajarkan di situ, maka di beberapa rumah sakit itu sudah ada SOP ya, standar pelayanan prosedur terkait dengan penanganan pasien HIV. Nah, itu harus dilaksanakan oleh perawat supaya dia sendiri tidak tertular atau tidak menularkan ke orang lain. Ya, memang pasien HIV ini diisolasi ya, ditangani khusus. Nah, penanganan khusus dan isolasi ini juga akan membuat psikologisnya terganggu ya, karena dia diisolasi. Semua pasien yang diisolasi akan merasa kurang nyaman dan seperti diasingkan ya dari dunia luar, sehingga ini juga diberikan support
motivasi kepada si penderita supaya beban psikologis ini juga tidak memperberat dari penyakit yang diderita. Nah, itulah peran-peran perawat terkait di mana posisi dia bisa memerankan saja dalam mengimplementasikan regulasi atau kebijakan tentang program-program penanggulangan HIV. Ya, HIV. Nah, sekali lagi bahwa memang di negara kita masih banyak kelompok-kelompok berisiko tinggi yang memang tidak bisa dikontrol ya, tidak bisa dikontrol karena memang kadang-kala kelompok-kelompok ini kan tidak terbuka, tapi justru dia menutup diri, kelompok ini menutup diri supaya tidak diketahui orang banyak. Nah, ini agak kesulitannya kan ke sana ya. Kadang-kala dia membuat kelompok-kelompok yang orang lain tidak tahu bahwa ini kelompok-kelompok ini sebenarnya sangat berisiko tinggi terkait dengan penularan HIV. Nah, itu yang memang agak sulit kita melakukan pencegahan secara baik. Nah, satu lagi bahwa memang tadi dipertanyakan soal perilaku-perilaku yang kemungkinannya apa? Bapak izin masuk. Ya, silakan masuk gimana? Ya, Enggak, maaf, Bapak, saya mau beritahu waktunya itu sudah selesai Bapak dari jam 9.40 dan setelah ini kita ada mata kuliah kembali. Oke, ya sebentar. Oke. 2 menit lagi ya. Ya. Nah, jadi baik, Bapak. Banyak, ada kelompok-kelompok tertentu tadi yang memang sulit dimasukin karena memang dia tertutup ya. Nah, untuk itu banyak hal yang memang agak sulit untuk dikendalikan. Namun demikian kalau bisa kita lakukan itu lebih baik ya. Saya rasa itu saja dan aplaus buat teman-teman, luar biasa bagus materinya dan presentasinya. Mudah-mudahan adik-adik nanti ke depan juga bisa berperan aktif di dalam mengimplementasikan regulasi. Saya rasa itu saja. Kita absensi dulu di foto ya sebelum kita akhiri ya. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 2B, tolong raise hand ya. Slide 1, 1, 2, 3. Oke. Belum Bapak, tunggu bentar. Slide 2, 1, 2, 3. Selanjutnya RKI. Ya, untuk RKI silakan on cam dan raise hand ya. Ya. Sebentar, Bapak. Slide 2. Sudah, Bapak. Baik, terima kasih. Nanti saya di-share link absensinya ya. Baik, Bapak.